Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Siska Nurina dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil OJT saya. Untuk sebelumnya, saya akan memaparkan sedikit mengenai OJT dan juga tujuannya. Jadi, OJT itu merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pemahaman teori dan konsep ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan sesuai dengan profesi bidang studi. Nah, UJT sendiri dilaksanakan agar mahasiswa dapat memahami serta memaparkan atau menerapkan secara baik tentang bidang studi yang telah dipelajari. Nah, untuk tujuan OJT itu untuk menciptakan pengalaman baru bagi mahasiswa dalam menghadapi masalah pekerjaan dan juga dapat memupuk rasa percaya diri dan melatih kemampuan bekerja serta berkomunikasi, dan juga dapat membandingkan antara teori-teori yang telah diberikan atau dipelajari selama di bangku kuliah dengan OJT. Nah, untuk tempat pelaksanaannya saya memilih di kantor Wali Kota Loksmawe. Untuk jadwal pelaksanaannya saya mulai dari tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019. Yang kurang lebih itu selama 2 bulan. Nah, untuk hitungan hari kerjanya itu dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat dari pukul 8 hingga 16.45 WIB. Nah, sekarang saya akan membahas apa-apa saja yang terdapat di kantor Wali Kota Loksmawe. Jadi di kantor Wali Kota Loksmawe itu ada namanya sistem operasional lembaga, yang mana ada sekda. Nah, sekda ini mempunyai tugas dan kewajiban membantu wali kota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Nah, dan untuk itu ada juga namanya staf ahli. Nah, staf ahli ini terbagi menjadi 3 bidang. Staf ahli di bidang pemerintahan, hukum dan politik. Yang kedua, staf ahli di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan. Yang ketiga, staf ahli di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Dan di kantor wali kota ini terdapat 3 asisten, yang mana asisten pertama itu asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, yang kedua asisten pembangunan dan perekonomian, yang ketiga itu asisten administrasi umum. Nah, untuk di asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat itu terbagi menjadi 3 bagian, yang mana bagian pertama itu bagian pemerintahan, yang kedua bagian hukum, dan yang ketiga bagian keistimewaan dan kesejahteraan rakyat. Nah, untuk asisten pembangunan perekonomian itu terbagi juga menjadi 3 bagian, yang mana bagian pertama itu bagian pembangunan, yang kedua bagian perekonomian, yang ketiga bagian layanan pengadaan. Nah, yang untuk asisten ketiga nih, asisten administrasi umum itu terbagi juga menjadi 3 bagian, yang mana bagian pertama itu bagian umum, yang kedua bagian humas dan protokoler, dan yang ketiga bagian organisasi. Nah, kebetulan saya ditempatkan di humas dan protokoler, yang mana humas dan protokoler ini merupakan unsur pembantu asisten administrasi umum di bidang informasi dan media, bidang protokoler, dan bidang dokumentasi dan publikasi. Nah, di humas dan protokoler itu mempunyai 3 subbagian seperti yang saya bilang tadi. Itu ada bagian protokoler, bagian dokumentasi dan publikasi, dan bagian informasi dan media. Nah, di bagian protokoler itu meliputi kegiatan melaksanakan atau menyusun rencana atau program kerja pada subbagian protokoler. Nah, yang kedua menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan upacara bendera. Yang ketiga itu menyelenggarakan dan melaksanakan pelaksanaan acara dan upacara resmi di daerah. Yang ketiga itu menyelenggarakan yang keempat menyelenggarakan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah, dan yang kelima itu atau yang terakhir itu menyediakan kunjungan kerja atau menyiapkan kunjungan kerja atau inspeksi wali kota atau wakil wali kota. Nah, untuk di bagian dokumentasi dan publikasi itu meliputi kegiatan melaksanakan dokumentasi aneka prestasi dan informasi taktis strategis untuk bahan publikasi pemerintah daerah. Yang kedua itu untuk melaksanakan tugas teknis manajemen kearsipan yang meliputi penyediaan data, penataan, penyimpanan, serta publikasi. Yang keempat itu mengelola sarana dan prasarana infrastruktur yang meliputi atau yang berkaitan dengan teknologi internet, extranet, serta berbasis website.
Yang terakhir itu menyediakan dan mengedarkan surat-surat undangan. Nah, untuk di bagian informasi dan publikasi ini meliputi kegiatan melaksanakan pengumpulan dan penyajian informasi dan media. Yang kedua itu menyiapkan bahan kajian analisis pelaksanaan informasi dan media. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu melakukan penyebarluasan informasi pemerintah atau sosial lembaga masyarakat melalui bahan dan materi atau media massa. Nah, mungkin itu yang terdapat di kantor wali kota. Sekarang itu saya akan bahas mengenai apa-apa saja yang saya lakukan selama saya OJT di kantor wali kota bagian humas dan protokoler. Nah, itu setiap paginya saya mengikuti apel pagi. Terus ketika ada surat masuk, saya akan mengagendakan surat masuk. Kemudian saya akan menulisnya di papan kegiatan bagian humas. Dan terkadang saya itu mengarsipkan surat serta membuat absen, dan juga saya menyerahkan surat-surat ke lingkungan di Setdakot atau BPKD dan DPKD. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan dari hasil OJT saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.